selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang FPB. FPB itu faktor persekutuan besar. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kelipatan, tentang faktor, kemudian sudah bilangan prima dan faktorisasi prima. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mengulang sedikit yang tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Jadi nanti kalian mengerjakannya bisa pakai pohon faktor, bisa pakai tusuk sate. Nah, nanti nyari faktorisasi primanya itu yang kali. Yang kemarin sudah Bu Guru kasih videonya, itu udah ada contohnya. Kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kalian buka LKS-nya halaman 28. Sambil kalian simak video berikut. Oke. Yang pertama, bilangan prima. Bilangan prima itu apa toh, Bu? Nah, sekarang kita ulas dulu di awal pertemuan. Kita sudah belajar tentang bilangan asli. Bilangan asli itu berapa aja? Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau dari 0, itu namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, kalau yang dari negatif atau positif itu namanya bilangan bulat. Misalnya dari bilangan cacah ini masih ada minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, itu namanya bilangan bulat. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, dari bilangan asli dan bilangan cacah ini kita bisa tahu yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bilangan asli, yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan prima itu bilangan asli yang dari 1, 2, 3, 4, 5 ini yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangannya itu sendiri. Contohnya berapa? 2. Kenapa 1 tidak? Karena 1 hanya dia sendiri. Jadi tidak bisa dibagi oleh yang lain. Misalnya 2. Kemudian 3, 5, 7. Berapa lagi? 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Bilangan prima ini hanya mempunyai 2 faktor. 2 itu kan cuma 1 dan 2. 3 itu hanya 1 dan 3. 5 itu hanya 1 dan 5. 7 itu hanya 1 dan 7. 11 itu hanya 1 dan 11. Dan seterusnya. Bilangan prima yang punya 3 faktor atau lebih itu bukan bilangan prima. Biasanya bilangan prima itu bentuknya ganjil. Ini ganjil, ganjil, ganjil.
Tapi nggak semua bilangan ganjil itu bilangan prima. Jadi 21 itu kan ganjil. Itu bukan bilangan prima. Ya, dia bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi 3 hasilnya 7. 7 ini bisa dibagi 1 dan 7. Jadi dia bilangannya ada 3. Jadi 21 bukan bilangan prima. Paham ya? Yang kedua itu faktor prima. Faktor prima itu faktor dari sebuah bilangan, tapi bilangannya itu tuh bilangan prima. Misalnya ada contoh, carilah faktor dari faktor prima dari berapa ya? Contohnya itu yang gampang dulu. Dari 20. Nah, faktornya dari 20 itu kan dibagi 1, 20, dibagi 2, 10, dibagi 4, 5, dibagi 5, 4, dibagi 4, dibagi 10 itu 2, dibagi 20 itu 1. Nah, dari bilangan ini 1, 2, 4, 5, 10, 20, yang bilangan prima yang mana? 2 dan 5. Jadi faktor primanya yaitu 2 dan 5. Kelihatan nggak? Faktor primanya itu 2 dan 5. Contoh lagi, faktor prima dari 24. 24 bagi 1, 24 dibagi 2, 12 dibagi 3, 8 dibagi 4, 6 dibagi 5 nggak bisa, dibagi 6 hasilnya 4, udah kebalikannya, berarti tinggal dibagi 8, itu 3, dibagi 12, 2, dibagi 24 itu 1. Dari ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Faktor primanya yaitu 2 dan 3 saja, karena 1 bukan faktor prima dan ini bukan faktor prima. Jadi faktor primanya yaitu 2 dan 3. Sampai sini paham? Selanjutnya faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu hampir sama dengan faktor prima, tapi kita membuatnya dengan perkalian, modelnya perkalian. Contohnya faktorisasi prima, kita pakai pohon faktor dulu ya. Prima dari contohnya tadi aja 20. Faktorisasi prima, jadi cara menjawabnya itu 20. Seperti ini namanya pohon faktor. Dan diusahakan kalau membagi itu diawali dari 2. 20 dibagi 2. Di sini taruh hasilnya 10. Terus bikin lagi, masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. Masih bisa dibagi 1 sama 5. Yang ini dibunderin, ini dibunderin, ini dibunderin. Ini pohon faktor. Terus, cara menentukan faktorisasi prima, kalian tulis bilangannya ini 20. Kalian tulis angka yang sudah kalian buletin. Itu dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu 1. Dikali paling kecil lagi 2. Dikali 2, karena 2-nya ada 2. Kemudian dikali
5. Kelihatan ya? 1 dikali 2 dikali 2 dikali 5. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Sama toh? Nah, kemudian kalau sudah seperti ini bisa kalian persingkat. Jadi 1 boleh ditulis, boleh tidak. Dikali 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena ada 2. Dikali 5. Oke, contoh lain. Contohnya faktorisasi prima bilangan 48. Kalian tulis dulu 48 dibagi 2. Hasilnya 24. Dibagi 2 hasilnya 12. Dibagi 2 lagi hasilnya 6. Dibagi 2 hasilnya 3. Masih bisa dibagi 1, tapi Bu Anis tidak mau menulis. Karena dibagi 1 boleh ditulis, boleh tidak. Yang pembagiannya ini kalian lingkari supaya memudahkan kalian untuk menentukan faktorisasi prima. Kalian tulis lagi 48. Mana yang paling kecil? 1, 2, 3, 4. 2-nya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kalian persingkat jadi 2 pangkat 4 kali 3. Ini namanya faktorisasi prima. Gampang ya? Sekarang kita masuk ke FPB. FPB itu ada 2 cara. Bisa lewat faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Bisa pakai faktorisasi prima. Nah, kalau pakai cara faktor persekutuan, di awal kita FPB kalian sudah mempelajari faktor persekutuan. Misalnya, Bu Anis punya contoh, tentukan FPB dari 9 dan 12. Kita pakai pembagian. Kalau yang cara pertama itu pakai faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Jadi 9 dibagi 1 itu 9, dibagi 3 itu 3, dibagi 9 itu 1. Kemudian ini kita tuliskan 1, 3, 9. 12 dibagi 1 itu 12, dibagi 2 6, dibagi 3 4, dibagi 4 3, dibagi 6 2, dan dibagi 12 itu 1. Kalian tuliskan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari faktor persekutuan ini kita tuliskan 1, 3, 9, dan 12 kita tulis 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ingat, faktor persekutuan itu yang nilainya sama. Yang nilainya sama. Faktor persekutuannya yang sama, persekutuan yang sama itu 1 dan 3. 1 dan 3. Tapi kembali lagi ke soalnya. Ke soalnya itu FPB. Jadi FPB-nya yaitu faktor persekutuan besar. Jadi dari 1 dan 3 ini kalian ambil yang nilainya paling besar. Jadi FPB-nya 3. Paham betul? Paham belum? Bu Ani sampai salah bicara.
Kemudian cara yang kedua, pakai faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 9 dan 12. Nah, dari 9 pakai pohon faktor, dibagi 2 dia nggak bisa, jadi dia dibagi 3. Dibagi 3 hasilnya 3. Udah seperti ini aja, tidak apa-apa. Kemudian kalian tuliskan di sini 3 kali 3 dan 12. 12 itu dibagi 2. Dibagi 2 bisa, dia hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kalian tuliskan lagi 12 itu 2 kali 2 kali 3. Atau kalian tuliskan lagi 2 pangkat 2 kali 3. FPB-nya, nah dari 9 dan 12 kita cari yang angkanya kembar. Angka kembar kan 3, 3, 3. Ya udah, berarti FPB-nya 3. Dia paling besar. 2 kenapa nggak ditulis? Karena dia tidak punya kembaran. Itu untuk mempermudahnya. Nanti kalau KPK itu faktor bilangan kecil, tapi kalian cari yang angkanya paling besar, angka kembarnya paling besar. Nanti semuanya ditulis kalau KPK. Nah, ini dulu untuk FPB. FPB-nya yaitu 3. Ini kembar, ini kembar. Paham G? Nah, untuk hari ini kalian memahami FPB dulu. Jadi Bu Anis belum memberikan soal. Dipahami dulu materinya. Nah, untuk materi hari ini hanya sedikit perkenalan FPB dari Bu Anis. Tadi Bu Anis sudah menceritakan. Bu Anis sudah menjelaskan tentang bilangan prima, kemudian faktor prima, sudah faktorisasi prima, ya toh, dan yang terakhir itu FPB. Jadi kalian pahami dulu materinya dari faktor prima, faktorisasi prima sampai FPB. FPB itu bisa dicari dengan 2 cara. Kalian paham dengan faktor persekutuan, boleh mengerjakan dengan faktor persekutuan, atau kalian lebih paham dengan faktorisasi prima, kalian boleh mengerjakan soal dengan faktorisasi prima. Tapi untuk hari ini Bu Anis belum memberikan soal atau memberikan tugas karena kalian untuk memahami materi dulu itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalian pahami dulu materinya, atau kalian boleh coba-coba kerjakan LKS matematika. Boleh cari referensi lain, tidak harus dari Cemara. Boleh misalnya punya bukunya kakak kalian, ada KPK-nya, FPB-nya, boleh dipakai. Nah, sekian dulu materi dari Bu Anis. Semoga bermanfaat, kalian pahami betul-betul, karena nanti kalau kalian dari materi FPB ini tidak paham, nanti materi selanjutnya itu dalam bentuk soal cerita. Kalau bentuk soal ceritanya nanti kalian bingung, karena soal cerita itu kita harus membedakan cara mengerjakan pakai FPB atau KPK. Nah, untuk sekarang kalian pahami dulu FPB, kemudian besok Bu Anis akan menjelaskan tentang KPK. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan Bu Anis, sudah mencermati video Bu Anis. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian masih bingung, boleh diputar-putar terus videonya, boleh sambil belajar. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum.